Halo adik-adik, masih bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 9, Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Lalu share videonya kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kita akan mulai membahas sistem koordinasi. Sistem koordinasi pada manusia tersusun atas sistem saraf, alat indera, dan sistem hormon. Nah, kita akan mulai dari sistem saraf manusia. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel-sel saraf atau yang biasa kita sebut neuron. Setiap sel saraf atau neuron memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Ada dendrit, yaitu penjuluran pendek yang memiliki fungsi menerima rangsang atau impuls dari reseptor atau dari neuron sebelumnya. Impuls tersebut akan diteruskan oleh dendrit menuju ke badan sel. Jadi badan sel menerima impuls dari dendrit dan meneruskan ke akson. Kemudian akson akan menerima impuls dari badan sel dan meneruskan ke neuron berikutnya. Nah, di sepanjang akson ada selubung mielin yang fungsinya melindungi dan memberi nutrisi untuk akson. Lalu ada sel Schwann yang fungsinya memperbaiki sel akson yang rusak. Dan ada nodus Ranvier yang fungsinya mempercepat penghantaran impuls. Lalu di ujung akson ada akson terminal yang berhubungan langsung dengan celah sinapsis. Celah sinapsis merupakan celah antar neuron satu dengan neuron lainnya. Kemudian berdasarkan fungsinya, neuron terbagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik mengantarkan impuls dari reseptor atau alat indera menuju ke saraf pusat. Neuron motorik menghantarkan impuls dari pusat syaraf menuju ke efektor. Biasanya efektor berupa otot atau kelenjar. Neuron konektor berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Berikutnya kita akan membahas sistem saraf pusat pada manusia. Sistem saraf pusat manusia terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak mengatur gerak sadar sementara sumsum tulang belakang mengatur gerak refleks. Otak pada manusia dilindungi oleh 3 lapis selaput pembungkus otak atau yang biasa disebut meninges. 3 lapis selaput tersebut dari luar ke dalam, yang paling luar durameter melekat dengan tulang tengkorak, lalu ada arachnoid, dan yang terdalam melekat dengan otak adalah pia mater. Otak sendiri terbagi menjadi beberapa belahan. Ada otak besar atau yang biasa disebut cerebrum, fungsinya sebagai pusat gerakan sadar dan tempat mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Lalu ada otak kecil atau cerebellum, fungsinya sebagai pengatur keseimbangan gerakan. Ada kelenjar pituitari yang berfungsi sebagai kelenjar penghasil hormon dan kelenjar pineal yang berperan dalam pengaturan jam biologis, misalnya waktu tidur dan waktu bangun tidur. Nah, berikutnya kita akan membahas alat indera manusia. Alat indera adalah reseptor penerima rangsang. Manusia memiliki 5 indera. Kita akan bahas satu persatu mulai dari mata. Mata adalah alat indera yang menerima rangsang cahaya, maka mata bisa juga kita sebut fotoreseptor. Mata kita dilindungi oleh 3 lapis selaput pembungkus mata, yang terluar adalah sklera, yaitu tempat perlekatan dengan otot di luar bola mata. Lalu lapisan tengah ada koroid, yaitu lapisan yang banyak pembuluh darah untuk memberi nutrisi kepada bola mata. Dan yang paling dalam ada lapisan retina, yaitu tempat jatuhnya bayangan atau tempat menangkap bayangan. Di retina terdapat sel batang yang mengandung pigmen rhodopsin yang bekerja saat gelap, dan ada pula sel kerucut yang mengandung pigmen iodopsin yang berfungsi untuk membedakan berbagai macam warna dan bekerja aktif saat terang. Selain 3 lapis pembungkus mata, masih ada bagian-bagian mata lainnya seperti kornea yang merupakan pelindung mata di bagian depan yang berwarna bening. Lalu ada iris yang memberikan warna khas pada mata setiap orang. Ada pupil yang bersama dengan iris mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu lensa fungsinya memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Lalu ada aqueous humor yang memberi nutrisi untuk mata dan vitreous humor yang mempertahankan bentuk mata. Kita menuju alat indera yang berikutnya, yaitu telinga. Telinga adalah reseptor penerima rangsang getaran atau rangsang suara. Maka telinga biasa disebut fonoreseptor. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan membran timpani.
Daun telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi, sementara membran timpani berfungsi untuk memperkuat getaran gelombang bunyi. Di telinga bagian tengah ada tulang-tulang pendengaran yang meneruskan getaran gelombang bunyi dari membran timpani. Tulang pendengaran ada 3 macam, yaitu malleus atau martil, incus atau tulang landasan, dan tulang stapes atau sanggurdi. Sementara saluran Eustachius menyeimbangkan tekanan udara di telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Selanjutnya di telinga bagian dalam ada koklea atau rumah siput dan 3 saluran setengah lingkaran. Koklea berisi cairan yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi sehingga menggetarkan rambut pada reseptor pendengaran di organ korti. Selanjutnya reseptor tersebut akan meneruskan impuls ke saraf pusat. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi getaran bergerak dari daun telinga ke membran timpani, ke tulang-tulang pendengaran, dan koklea. Selanjutnya alat indera yang ketiga yaitu hidung. Hidung menerima rangsang berupa partikel kimiawi sehingga biasa disebut kemoreseptor. Partikel kimiawi kecil yang masuk ke hidung akan larut dalam lapisan lembab yang ada di hidung, lalu terdeteksi sebagai bau oleh sel-sel olfaktori yang ada di hidung. Sel-sel olfaktori kemudian meneruskan ke saraf olfaktori hingga akhirnya dibawa ke saraf pusat sebagai impuls. Nah, tahukah kalian bahwa hidung kita bisa mendeteksi 2.000 hingga 10.000 macam bau loh? Kita lanjutkan ke alat indera yang keempat yaitu lidah. Lidah juga menerima rangsang berupa partikel kimiawi sehingga juga disebut kemoreseptor. Lidah kita bisa mengecap karena terdapat ribuan benjolan yang disebut papila. Papila-papila tersebut akan mendeteksi rasa dari makanan yang larut dalam air liur. Bagian ujung lidah paling peka terhadap rasa manis, bagian tepi paling peka terhadap asam dan asin, sementara bagian pangkal lidah paling peka terhadap rasa pahit. Kita lanjut ke alat indera yang kelima yaitu kulit. Kulit berisi jutaan ujung saraf yang mengirim informasi tentang sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu ke otak. Ada beberapa jenis ujung saraf di kulit, diantaranya saraf Ruffini yang menerima rangsang panas, lalu saraf tak berselaput yang menerima rangsang nyeri, saraf Krauss yang menerima rangsang dingin, saraf Meissner yang menerima sentuhan atau rabaan, dan saraf Pacini yang menerima rangsang tekanan. Nah, itu tadi 5 alat indera sudah kita bahas. Kita lanjutkan ke sistem koordinasi yang berikutnya yaitu sistem hormon pada manusia. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Kelenjar endokrin adalah kelenjar buntu yang tidak memiliki saluran sehingga hormon diangkut oleh darah. Hormon mengatur berbagai fungsi seperti pertumbuhan dan perkembangan, keseimbangan air, sistem reproduksi, serta laju reaksi kimia di dalam sel. Ada banyak sekali kelenjar endokrin, diantaranya kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang fungsinya mengatur jam biologis, lalu kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yang menghasilkan banyak sekali hormon. Di antaranya ada GH yang memicu pertumbuhan, TSH yang berfungsi merangsang kerja tiroid, hormon ACTH yang merangsang kerja adrenal, FSH memicu pematangan ovum, LH memicu ovulasi ovum, ADH memicu penyerapan air di ginjal, dan oksitosin memicu kontraksi otot saat melahirkan. Selanjutnya ada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin yang berperan penting dalam metabolisme tubuh, lalu kelenjar paratiroid yang menghasilkan parat hormon, fungsinya mengubah kalsium tulang menjadi kalsium darah. Berikutnya ada pula kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi mempercepat denyut jantung, kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur kadar gula darah, dan ada pula kelenjar gonad atau kelenjar kelamin yang berupa testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual pada pria, sementara kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen yang memicu perkembangan seks sekunder wanita, dan hormon progesteron yang menjaga ketebalan rahim. Oke adik-adik, itu tadi sistem koordinasi sudah selesai kita bahas. Selanjutnya untuk sistem reproduksi, jangan lupa kalian simak video lanjutannya ya. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja.